Sobat muda, apa sih yang ada di benak kamu saat terbesit mengenai Kota Bogor? Tempat nongkrong kekinian, kuliner, wisata alam? Semuanya betul. Tapi nih sobat muda, tahukah kamu bahwa Bogor juga dikenal sebagai salah satu daerah yang menjadi saksi sejarah penyebaran agama Hindu di Provinsi Jawa Barat? Siapa sangka sobat muda kalau kota yang dahulu bernama Buitenzorg ini memiliki pura Hindu untuk menghormati Prabu Siliwangi, pemimpin kerajaan Pakuan Pajajaran. Seperti apa kemegahan pura yang digadang-gadang menjadi pura terbesar kedua di Indonesia ini? Yuk sobat muda, ikuti terus penjelajahan tim Indonesia. Terletak di dalam kawasan Taman Nasional Halimun Gunung Salak, Pura Parahyangan Agung Jagatkarta ini merupakan salah satu pusat peribadatan bagi umat beragama Hindu terbesar di Pulau Jawa yang berada di Kota Bogor. Berada di kaki Gunung Salak, pembangunan pura ini diawali pada 1995 sobat muda. Proses pembangunan pura memakan waktu selama 10 tahun hingga pada 2005 pura ini diresmikan dengan nama Pura Parahyangan Agung Jagatkarta. Nama tersebut mengandung makna filosofi yang mendalam tentang penciptaan alam semesta. Sedangkan nama Jagatkarta diambil dari gelar Sanghyang ketika Ida Sanghyang Widiwasa menciptakan alam semesta serta menurunkan ajaran Sanghyang Caturweda. Menurut cerita sejarah, Pura Jagatkarta ini dibangun di lokasi unik di Gunung Salak karena Kerajaan Sunda Pajajaran pernah berdiri di lokasi tersebut. Tata letak Pura Jagatkarta juga berdasarkan legenda bahwa titik tersebut adalah tempat di mana Prabu Siliwangi mencapai moksa bersama prajuritnya sobat muda, sehingga sebelum dibangun sebuah candi dengan patung harimau berwarna putih dan hitam yang merupakan lambang Prabu Siliwangi didirikan sebagai penghormatan terhadap Kerajaan Pajajaran, kerajaan Hindu terakhir di Tanah Parahyangan. Oh ya, sebelum masuk ke dalam kawasan pura, ada baiknya sobat muda memerhatikan beberapa peraturan, seperti dilansir melalui laman puragunungsalak.or.id. Ada 7 tata tertib nih yang perlu sobat muda patuhi, apa saja? Pertama, dilarang masuk saat sedang cuntaka, yaitu keadaan tidak suci menurut pandangan agama Hindu, seperti kematian, melahirkan, dan lain-lain. Kedua, dilarang masuk saat sedang datang bulan bagi pengunjung wanita. Ketiga, dilarang masuk bagi anak yang berumur kurang dari 42 hari atau belum melakukan upacara 42 hari. Keempat, dilarang masuk bagi umat yang tidak sehat mental atau dapat mengganggu ketertiban. Kelima, dilarang masuk bagi pengunjung yang berpakaian tidak sopan. Keenam, dilarang memanjat pelinggi atau tempat pemujaan. Yang terakhir adalah dilarang membawa senjata tajam, obat terlarang, dan minuman keras. Sobat muda, Pura Jagatkarta dibangun dengan konsep Trimandala, yaitu dibagi menjadi 3 tingkatan kesucian, Nista Mandala, Madhya Mandala, Utama Mandala. Tingkatan pertama adalah Nista Mandala, yaitu bagian terluar dari pura. Di sini terdapat tempat untuk beristirahat dan juga ganti baju. Gapura Bentar membatasi bagian Nista Mandala dengan Madhya Mandala. Pada bagian ini terdapat 2 jalan yang dapat dilalui pengunjung. Apabila hendak sembahyang, para umat Hindu bisa menaiki tangga utama melintasi Gapura Bentar. Sedangkan bagi wisatawan biasa dapat melewati jalan setapak di sebelah kanan Gapura. Selanjutnya Madhya Mandala, bagian tengah dari pura. Di bagian ini, sobat muda bisa menemukan sebuah arca Ganesha, 1 kompleks altar, dan sebuah pendopo. Di sini, seluruh umat Hindu dapat melakukan sembahyang dan bagi wisatawan biasa, diberi ruangan untuk melihat-lihat bagian tengah pura ini di sisi kanan. For your information nih, sobat muda, setiap pengunjung yang datang hanya diperkenankan sampai di Madhya Mandala ini saja. Kecuali bagi umat Hindu yang datang untuk bersembahyang, diperbolehkan untuk lanjut menuju Utama Mandala. Terdapat Gapura Kori Agung yang membatasi Madhya Mandala dan Utama Mandala. Gapura ini terdiri dari 3 pintu, yaitu gerbang ngeranjing atau gerbang masuk, gerbang tengah yang hanya dibuka pada saat tertentu, dan yang terakhir adalah gerbang medal atau gerbang keluar. Seperti namanya, Utama Mandala yaitu bagian utama atau puncak dari pura. Lapisan ini merupakan yang paling sakral, di mana di tempat ini terdapat Candi Meru.
Candi Prabu Siliwangi yang diyakini tempat beliau moksa, 4 buah pendopo, dan sebuah tempat penyimpanan. Pendopo terbesar terletak di tengah menghadap Meru, digunakan oleh pedande pemuka agama umat Hindu untuk memimpin suara perayaan besar. Ketiga pendopo lainnya memiliki fungsi yang berbeda, yaitu untuk membuat kerajinan, membuat hiasan untuk pura, dan memainkan alat musik selama ritual ibadah berlangsung. Udara sejuk, asri, dan suasana yang hening serta syahdu menambah kesakralan tempat yang juga disebut Besakinya Jawa Barat ini. Dan tidak ada salahnya bagi sobat muda untuk menjadikan Pura Jagatkarta sebagai tujuan alternatif untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga maupun teman-teman. Tapi harap selalu menjaga ketenangan ya sobat muda, karena ingat kita semua wajib menghormati umat Hindu yang datang ke Pura Jagatkarta untuk sembahyang kepada Sang Kuasa.